진짜 사선책. Di medan perang, Yibum dan pasukannya melawan para barbar yang menyerang mereka dari berbagai tempat. Walaupun pasukannya lebih sedikit dibandingkan para barbar, Yibum dan pasukannya berusaha melawan dari gempuran serangan itu. Ketika Sun Caek merasa pusing saat memegang pernak-pernik itu, ternyata Sun Caek di dunia nyata juga merasakan hal yang sama. Bang Wul sangat khawatir melihat kondisi Sun Caek yang tiba-tiba pingsan. Dia sangat bingung karena Yibum juga tidak ada di sampingnya. Ternyata pernak-pernik itu adalah patung yang dia beli saat masih sekolah. Sun Caek bingung, bagaimana patung itu bisa ada di dunia novel? Kemudian Bang Wul menjelaskan bahwa Sun Caek mendapat patung itu dari peramal Sulgi. Sun Caek penasaran apakah patung itu yang membawanya ke dunia novel, dan Sun Caek pun akan mengeceknya sendiri. Tapi saat tiba di tempat peramal, tiba-tiba dia merasa pusing lagi, dan peramal Sulgi mengenali patung itu. Sun Caek pun bertanya tentang patung itu dan peramal memberitahu. Itu karena sebelumnya Sun Caek ingin kehidupan baru, oleh karena itu peramal memberikan patung itu. Tapi saat ini Sun Caek sangat khawatir dengan keadaan Yibum, dan saat peramal mencari tahu, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia malah mendapatkan penglihatan yang aneh, bahwa semuanya akan berakhir ketika Sun Caek mencapai akhir. Sun Caek merasa apakah dunia yang di novel ini akan segera berakhir, tapi dia tidak mau berpikir seperti itu. Karena saat ini Sun Caek harus fokus menunggu kembalinya Yibum, karena akhir cerita belum ditentukan. Raja menjadi takut jika Yibum tidak bisa kembali ke istana dalam keadaan hidup. Dia takut tidak akan ada yang melindunginya, dan klan Heuksa akan menyerangnya. Kemudian Yigyu meminta Raja untuk tidak khawatir karena ada Yigyu yang ada di sampingnya. Sepertinya dupa yang dibawa Yigyu memberikan halusinasi kepada Raja, dan kesehatan Raja juga menurun. Ketika Hwasun berada di depan rumah, dia mendengar pelayan Unae yang merasa khawatir jika Unae ketahuan. Dan Hwasun memergoki mereka dan merasa mereka sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Sun Caek tiba di rumah Yibum, dan walaupun Yibum tidak ada di sana, tapi Sun Caek dapat merasakan kehadiran suaminya itu. Sun Caek membayangkan Yibum datang dengan membawa bunga untuknya. Sun Caek berhalusinasi karena dia merindukan Yibum. Saat di pasar, Sun Caek melihat anjing yang mendatanginya, dan ternyata itu adalah anjingnya Yigyu. Karena Yigyu bersikap akrab dengannya, Sun Caek pun memberitahu bahwa dia telah menikah dengan Yibum. Mendengar itu Yigyu pun tidak menyangka, karena Sun Caek yang berhati lembut bisa menikah dengan Yibum. Dan sepertinya Yigyu merasa patah hati mendengar jawaban Sun Caek yang membela Yibum. Hwasun mendatangi Unae dan dia sudah tahu dengan kelicikan Unae. Ternyata Hwasun sudah melaporkan Unae ke Biro Investigasi Kerajaan dan juga sudah mengamankan para saksi. Tapi Unae tidak merasa takut, dia justru menyuruh Hwasun untuk berhati-hati. Yigyu tertawa bahagia pada pertemuan klan Heuksa, karena inilah saatnya mereka akan menyaksikan akhir yang sempurna. Para pelayan Yibum menangis karena mereka hanya membawa hel milik Yibum dan sapu tangan pemberian Sun Caek. Mereka memberitahu bahwa Yibum disergap dan tewas di tempat. Tapi Sun Caek tidak percaya itu, karena dia tidak melihat tubuh Yibum. Prajurit kemudian menjelaskan bahwa para barbar mengambil tubuh Yibum, dan memamerkan kepalanya di depan umum. Tapi tetap saja Sun Caek tidak percaya, karena dia yakin Yibum tidak akan mati semudah itu. Walaupun Sun Caek yakin bahwa pemeran utama tidak akan mati, tapi dia sebenarnya merasa sangat takut kehilangan suaminya itu. Kemudian Sun Caek mencari sesuatu di kamar Yibum, dan dia menemukan surat yang Yibum tulis sebelum berangkat perang. Itu adalah surat pertama yang Yibum tulis untuk Sun Caek. Yibum lebih takut jika dia akan meninggalkan Sun Caek sendirian daripada mati. Karena semua kemenangan dalam pertempuran selama ini hanyalah keberuntungan. Saat Yibum melawan mereka, ada salah satu pria yang mengenali Yibum, dan tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang, dan mereka adalah orang-orang yang mengenali Yigyu. Jenderal barbar itu menyerang Yibum sampai Yibum terpojok, dan tidak sadar Sun Caek meneteskan air mata ketika membaca surat dari Yibum. Berita kematian Yibum juga sampai di telinga Sugyeom. Ternyata sebelum pergi, Yibum meminta Sugyeom untuk melindungi Sun Caek jika sesuatu terjadi padanya. Itu adalah permintaan pertama dan terakhirnya sebagai teman. Yigyu memberitahu Raja bahwa Yibum telah gugur di medan perang. Raja tidak percaya hal itu karena dia begitu kuat, dan kesehatan Raja menjadi semakin memburuk. Kemudian Yigyu meminta Raja untuk tidak memikirkan tugas dan berkonsentrasi untuk kesembuhannya saja. Tapi Raja merasa bingung karena dia tidak punya putra mahkota. Jadi tidak ada yang bisa dia beri tugas, kemudian Yigyu meminta Raja untuk turun tahta.
Yi Gyu menghampiri Sun Caek dan dia merasa turut berduka atas kematian Yibum, tapi Sun Caek merasa itu tidak benar. Oleh karena itu, dia akan meminta raja untuk mengirim bantuan ke medan perang dan membawa pulang Yibum. Kemudian Yi Gyu memberitahu bahwa raja sudah tahu bahwa tidak ada satupun jenderal yang kembali dari sana dalam keadaan hidup. Yi Gyu akan membantu Sun Caek untuk memohon kepada raja agar membantu Yibum, jika Sun Caek mau menikah dengannya. Mendengar itu Sun Caek agak kesal karena Yi Gyu bicara omong kosong. Dan Yi Gyu merasa Yibumlah yang telah mencuri Sun Caek darinya. Sun Caek merasa Yi Gyu salah paham kepada Yibum, karena dia juga tersiksa ketika bertemu dengan Yi Gyu. Dan sekarang Sun Caek pun tahu bahwa Yi Gyu telah tergabung di klan Heoksa yang menyiksa Yibum selama ini. Yi Gyu sangat marah mendengar Sun Caek yang terus-menerus membela Yibum. Dia pun mencoba menciumnya tapi Sun Caek malah menamparnya. Sun Caek sangat marah, dan dia tidak ingin tahu tentang rasa sakit yang Yi Gyu rasakan untuk selamanya. Sedangkan Sugyeom akan menyusul Yibum ke medan perang. Tapi ayahnya merasa itu tidak ada gunanya karena Yibum sudah tewas. Kemudian Sugyeom tetap akan pergi untuk membawa mayat Yibum. Tapi ayahnya menentangnya dan dia tidak membiarkan Sugyeom pergi. Dia bahkan mengancam akan membunuhnya jika putranya keluar dari rumah. Sugyeom sangat kecewa dengan sikap ayahnya itu. Dia tidak tahu dunia seperti apa yang ayahnya inginkan. Dan sekarang Sugyeom ingin hidup sendiri tanpa rasa malu karena perbuatan ayahnya. Raja mengumpulkan para pejabat dengan memberi pengumuman bahwa raja akan turun tahta. Itu karena kesehatannya memburuk dan dia tidak mampu mengurus membahas urusan negara. Dan raja akan menyerahkan tahta kepada Yi Gyu. Mendengar itu beberapa pejabat tidak setuju karena itu terlalu mendadak. Dan mereka khawatir negara akan goyah dengan keputusan itu. Salah satu pejabat justru memberi saran raja untuk menyerahkan tahta kepada Yibum. Mendengar itu Yi Gyu sangat marah kepada pejabat itu. Yi Gyu merasa pejabat itu berada di pihak Yibum. Kemudian Yi Gyu menusuk pejabat itu sampai tewas. Tidak hanya itu, Yi Gyu juga memberi perintah untuk menahan Sun Caek dan keluarganya. Karena ayah Sun Caek dianggap sebagai pendiri dari klan Heoksa dan dicap sebagai pengkhianat. Mereka difitnah dan dijebak akan menyerang istana. Dan raja yang terbaring lemah hanya dapat menuruti perintah Yi Gyu. Sun Caek dan keluarganya dikumpulkan bersama dan mereka kaget ketika melihat Yi Gyu yang berdiri di hadapan mereka. Yi Gyu merasa ini adalah jalan yang Sun Caek pilih, dengan menjadikan keluarganya sebagai korban. Dan kemudian Yi Gyu memberi perintah untuk menghukum Sun Caek terlebih dahulu. Ketika Sang Algojo akan menjagal kepala Sun Caek, tiba-tiba mereka terhenti dan di dunia nyata. Cerita itu terhenti karena server mengalami masalah, dan para penikmat webtoon itu merasa kesal karena server down. Sun Caek berpindah tempat ke dunia nyata dan ada Sun Caek lain di depannya. Ternyata dia adalah Sun Caek asli yang terlempar ke dunia nyata. Mereka berdua sama-sama lelah dengan kehidupannya, dan mereka berdoa di depan patung untuk dapat pergi dari dunia yang mereka tinggali dan mereka pun bertukar tubuh. Sun Caek asli memberitahu bahwa berkat Nona Kim, Sun Caek menjadi tokoh utama dan menjadikan novel itu sangat diminati oleh banyak orang. Dia juga memberitahu bahwa Yibum belum mati. Jenderal barbar itu menunda membunuh Yibum karena melihat Yibum yang tidak takut mati. Yibum hanya mengkhawatirkan istrinya yang akan sedih jika mendengar kematian Yibum. Ketika Yibum dan Sun Caek akan dibunuh, cerita itu terhenti karena server down. Dan saat ini mereka masih memiliki waktu untuk merubah cerita itu, jadi mereka harus bergegas untuk memperbaiki cerita itu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara Nona Kim kembali ke dunia novel, dan tiba-tiba bocah hantu itu masuk rumah. Nona Kim ingat dia adalah bocah yang menjual gelang keberuntungan itu. Ternyata bocah itu adalah Cupid, yang menyatukan para kekasih dan dia juga seorang penulis novel yang mulai menerbitkan novel di dunia nyata. Tapi yang menulis cerita itu adalah Nona Kim yang masuk ke dunia novel dan menjalankan cerita itu sendiri, dan bocah itu hanya mengamatinya tanpa merubah isi cerita. Bocah itu akan membantu Nona Kim untuk masuk ke dunia novel dan menjadi Sun Caek. Dia memberi kesempatan mereka untuk menulis cerita itu sendiri, tapi mereka hanya bisa menulis 3 kalimat saja. Dan Nona Kim melanjutkan cerita itu dengan sisa waktu yang tersisa. Seekor lebah menghampiri Algojo dan mengenai matanya, kemudian Yi Gyu menyuruh untuk mengganti Algojo itu. Pada saat itu Sun Caek mengatakan, "Gumanggusan," dan membuat Yi Gyu kaget. Itu adalah frasa yang memulai klan Heoksa yang didirikan oleh Yi Gyu. Jika anjing penjaga kedai minum galak, anggurnya menjadi asam. Begitu pula jika anjing penjaga raja galak, negara tidak akan memiliki menteri yang bijak. Namun Yi Gyu menjadi anjing gila sendiri karena menggigit tuannya. Dia menipu raja dan berusaha merebut tahta. Tapi Sun Caek menyuruhnya untuk berhati-hati,
karena orang-orang yang ada di klan Heoksa belum tentu ada di pihaknya. Sugio mengumpulkan para pejabat untuk tidak terkecoh dengan penurunan tahta raja. Sedangkan Ibu Suri meminta Ayah Hwasun untuk tidak terlalu percaya dengan Yigyu yang sepertinya sudah menunggu momen penurunan tahta. Yigyu menunggu Sun Caek dan duduk di kursi raja. Dia akan memberikan Sun Caek satu kesempatan untuk menikah dengannya. Karena jika menikah dengan Yigyu, maka Sun Caek bisa menjadi ratu yang berkuasa. Tapi Sun Caek tetap menolak Yigyu dengan tegas. Kemudian Yigyu menyuruh prajurit untuk membawa Sun Caek ke kamarnya. Dan pada saat itu Sun Caek berusaha melarikan diri. Para prajurit pun berusaha mengejarnya sampai Sun Caek terpojok. Yigyu mengambil pedang dan dia akan memenggal kepala Sun Caek sendiri. Tapi saat Yigyu lengah, Sun Caek mengambil pedang itu dan berusaha menyerang Yigyu. Tapi Yigyu berhasil melawannya. Dan pada saat Yigyu akan menghunuskan pedang, ada anak panah yang mengenai pedangnya. Ternyata Yibum yang menembakkan anak panah itu. Mereka semua kaget melihat Yibum yang masih hidup. Sebelum Nona Kim kembali menjadi Sun Caek di dunia novel, dia agak ragu dengan Sun Caek asli apakah dia tidak keberatan jika Nona Kim menjadi Sun Caek. Dan Sun Caek asli merasa tidak masalah, karena dia menyukai hidup di dunia nyata. Dia bisa menjadi apa saja dan bisa pergi kemana saja. Ternyata mereka sama-sama menyukai kehidupan baru mereka masing-masing. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan kemudian kembali ke dunia yang mereka inginkan.